Selama di suatu daerah atau negara masih ada orang-orang yang belum makmur, belum sejahtera, elit-elit yang rakus dan tamak, maka selama itulah di daerah tersebut politik uang tidak akan pernah bisa hilang. Politik uang itu adalah salah satu item di praktek politik Indonesia yang mungkin saat ini tuh masih bisa terjadi dan masih bisa bertahan. Yang prakteknya itu mungkin terjadi di tataran nasional, daerah, bahkan mungkin sampai ke level yang paling rendah, yaitu adalah tataran pemerintah desa. Politik uang sudah menjadi bagian dari negara Indonesia sampai dengan saat ini. Bicara tentang politik uang itu tidak sederhana. Karena berbicara politik uang itu akan terus terjadi prakteknya kalau memang ada demand yang terjadi. Saat ini, ya demand itu akan terbentuk secara naluriah. Karena siapa sih yang nggak mau dikasih uang secara cuma-cuma? Ketika memang mereka belum mendapatkan pendidikan politik yang layak, belum mendapatkan informasi tentang sebesar itu impact dari praktek politik, ya maka demand itu akan tetap terbentuk. Sampai dengan saat ini, pendidikan politik belum bisa benar-benar masuk ke dalam elemen masyarakat yang paling rendah. Pendidikan politik yang benar ya, bukan debat kusir antara dua belah pihak yang kontra, yang menjelek-jelekan sampai ke bahasa-bahasa yang tidak layak untuk didengar. Tapi pendidikan politik yang benar, yang mereka berpikir bahwa sebenarnya dengan hak suara yang istimewa itu bisa mengantarkan kesejahteraan untuk mereka, untuk masyarakat selama satu periode ke depan. Karena dengan suara kita menitipkan kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap kita dari si pemangku kebijakan yang notabene dipilih oleh masyarakat. Bila kalian aware, beberapa waktu yang lalu ada salah satu elit politik kita itu pernah bilang bahwa kalau ada terjadi politik uang, kita mendapatkan uang dari elit politik yang ada di sana, terima uangnya, lalu ketika kita memilih, pakai hati nurani. Nah, elit politik saja bilang seperti itu. Ya berarti memang mereka ya membolehkan praktek-praktek seperti itu. Dan ini menjadi indikasi bahwa saat ini negara memang tidak punya tools yang jelas untuk bisa mengatur itu. Mereka hanya bisa menghimbau, memang tidak bisa mengatur atau menghilangkan. Ya itulah makanya terjadi saat ini praktek-praktek tersebut masih sangat digemari. Hal ini terjadi karena memang yang tadi gue bilang di awal bahwa pendidikan politik belum bisa masuk ke dalam level masyarakat yang paling bawah. Sehingga yang terbentuk adalah politik transaksional, di mana di awal mereka sudah dijanjikan dapat sekian, dibelikan ini, dibelikan itu, diberi amplop, lalu ada serangan fajar, sembako. Itu menunjukkan bahwa transaksional di awal sudah terjadi. Sehingga dengan adanya transaksional di awal, maka masyarakat dibuat luput bahwa selama satu periode ke depan, nasib dari masyarakat itu sebenarnya ada di pundak dari pejabat yang terpilih. Hal ini yang menjadi kabur, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan, strategi-strategi yang dilakukan itu tidak berbasis kebutuhan dari masyarakat secara umum. Hal inilah yang sebenarnya mungkin bisa menjadi persoalan-persoalan di lapangan tidak pernah terjawab karena ya memang strategi dengan kebutuhannya itu berbeda. Lalu apakah positif ataukah negatif? Ya kalau kita lihat sih sebenarnya ya cukup negatif mungkin ya politik uang ini ya, karena akhirnya politik kita ini tidak seru dan tidak sehat. Sehingga berimpact kepada elit-elit politik harus merogoh kocek lebih dalam dan menyiapkan modal yang cukup besar untuk bisa ikut dalam kontestasi politik di tanah air.
kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah lebih aware, sudah lebih paham, mungkin itu bisa memulainya dari diri sendiri. Ketika memang ada praktek-praktek politik uang, kita bisa mengeremnya atau kita bisa tidak turut campur ke dalam praktek tersebut. Dengan diri kita sendiri, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, ya kita ikut membantu agar politik uang ini tidak bertahan sampai dengan cucu-cucu kita kelak. Karena dengan politik uang ini, periode pemerintahan di masa yang akan datang itu kita gadaikan dengan transaksional di awal yang mungkin nominalnya tidak sebanding dengan apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Cukup sekian di obrolan tongkrongan kita, obrolan-obrolan sederhana yang mungkin seru. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan insight baru. Jangan lupa subscribe dan juga komen, like, dan bagiinlah ke semua orang yang menurut kalian tuh perlu untuk dibagi. Thank you.